Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Nadia dari MC4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mahkota bumi. Pertama, kami telah melakukan analisis SWOT. Berikut adalah hasil dari analisis kami. Untuk analisis SWOT bagian strange, yang pertama adalah mendapatkan penghargaan Kalpataru pada tahun 2002 sebagai penyelamat lingkungan. Lalu terdapat hutan keramat atau yang biasa disebut sebagai lubang gede seluas 30 hektar. Lalu ada salah satu kampung adat yang aktif dan berpotensi di Jawa Barat dengan populasi kurang lebih 259 jiwa. Lalu ada hutan yang masih asri karena tidak boleh sama sekali ditebang. Lalu olahan alam misalnya kopi dan gula aren. Untuk opportunities yaitu pemerintah mendukung program One Village One Product dan One Village One Company di Kampung Kuta. Lalu Kampung Kuta bekerjasama dengan universitas lokal di Ciamis untuk membantu dalam publikasi media sosial. Untuk trade, adanya kampung adat lain di Jawa Barat yang memiliki potensi SDA yang sama. Contohnya Kampung Naga, Kampung Pulo, Cipta Gelar, Cikondang, Sindang Barang, Cirende, dan juga Kampung Bancai. Lalu Kampung Adat Kuta juga belum menjadi top of mind pariwisata di Jawa Barat. Lalu untuk old positioning, Kampung Kuta memiliki old positioning yaitu Kampung 1001 Pantangan, di mana orang-orang selalu mengingat tentang kemistisan. Padahal maksud dari semua itu untuk menjaga keaslian alamnya, bukan ada sangkut pautnya dengan mistis. Adapun unique selling point Kuta yaitu Leuweung Gede, di mana leuweung tersebut dapat dikunjungi oleh wisatawan dengan berbagai peraturan. Adapun USP yang dimiliki Kampung Adat Kuta yaitu Leuweung Gede, di mana leuweung ini itu menjadi pemenang Kalpataru, dan juga kampung ini dapat didatangi oleh wisatawan. Melalui USP yang dimiliki Kampung Kuta dan hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, kami mendapatkan positioning baru yaitu Kampung Adat Penyelamat Hutan. Dalam observasi yang telah dilakukan, kami menemukan hutan yang sangat asri dan terjaga kondisinya yang dinamakan Leuweung Gede. Leuweung tersebut adalah pemenang Kalpataru pada tahun 2002. Selanjutnya ada brand touch point yang mana isinya itu mendeskripsikan positioning mahkota bumi, yaitu diantaranya adalah menyajikan cerita dan mengangkat nilai-nilai adat mahkota bumi atau kampung kota tersebut. Lalu ada melakukan pameran tradisi dan adat seperti tradisi Nyuguh dan Babarit di Kampung Kuta yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Lalu kita ada membuat campaign 1 bulan untuk selamanya yang mengajak masyarakat untuk menggunakan produk eco-friendly sehingga tidak mencemari lingkungan. Lalu membuat campaign video mengenai gerakan menjaga hutan di sosial media sesuai dengan nilai adat Kampung Kuta. Adapun target audiens Kampung Kuta berdasarkan data wisatawan yang datang yaitu merupakan wisatawan lokal sebanyak kurang lebih 2 juta, dan juga untuk geografis kebanyakan dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Untuk demografisnya laki-laki dan perempuan generasi Z yang berusia sekitar 17 sampai 25 tahun. Untuk behaviornya itu mahasiswa pecinta alam yang menyukai petualangan akademisi. Selanjutnya kita memasuki communication objective, di mana terdapat how to say and what to say. Untuk what to say-nya yaitu kearifan lokal dalam melestarikan hutan. Kemudian, agar pesan tersebut tersampaikan, maka momen tepat dalam menyampaikan positioning baru kami yaitu mengajak masyarakat untuk menerapkan kearifan lokal Kampung Adat Kuta dalam melestarikan lingkungan dengan membuat program eco-friendly 1 bulan untuk selamanya. Yang kedua adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai kebiasaan Kampung Adat Kuta, menjunjung tinggi kearifan lokal melalui pentas seni pada event Urban Village 2020. Adapun kompetitor Kampung Kuta yaitu Kampung Naga. Kenapa Kampung Naga? Karena dilihat dari sektor hutannya. Yang pertama itu jauh dari kota modern. Yang kedua, sebagian besar masyarakat di sana bekerja sebagai petani dan berkebun. Lalu ada menjaga lingkungan sekitar mereka, terutama hutan. Lalu masyarakat masih sangat tradisional dan juga adanya leuweung gede. Lalu di sini kita akan membahas tentang konsep logo mahkota bumi. Yang pertama adalah konsep mahkota yang berasal dari asal-usul geografi Kampung Kuta yang dikelilingi oleh tebing sehingga berbentuk seperti mahkota. Lalu adapun bentuk daun pada ujung mahkota yaitu mengangkat potensi alam yang kita bawa, yaitu leuweung gede dengan segala nilai adatnya untuk menjaga alam. Oke, next. Selanjutnya ada bentuk 2 tangan yang sedang mengangkat daun, itu melambangkan atau dapat diartikan sebagai masyarakat yang senantiasa menjaga kelestarian alam. Lalu garis di bawah mahkota yaitu penyangga alam, diartikan sebagai manusia memiliki kewajiban untuk menuruti nilai-nilai alam yang berlaku, yaitu manusia membutuhkan alam, begitupun sebaliknya. Lalu untuk warnanya itu merupakan pecahan dari warna hijau yang melambangkan alam, khususnya hutan. Adapun warna kuning yang memiliki makna kehangatan yang menyenangkan, dan juga warna toska yang memiliki makna penyelamat.
Lalu untuk maskot, maskot yang kita buat itu menyerupai bentuk bumi yang di dalamnya itu terdapat peta mahkota, warna yang dominan navy, dan warna toska di dalam peta yang ada di dalam maskot tersebut, dan juga aksara Sunda atau aksara Ngalagena. Untuk maskot menyerupai bentuk bumi karena nilai-nilai yang kami angkat dari Kampung Kota difokuskan untuk menyelamatkan bumi. Lalu untuk peta yang berada di bagian maskot tersebut melambangkan peta dari Jawa Barat dengan dominan bagian Ciamis dan diletakkan di sebelah kanan karena biasanya yang sebelah kanan itu selalu dilambangkan sebagai kebaikan. Lalu untuk mahkotanya itu diambil dari logo mahkotanya sendiri. Warna dominan navy karena navy itu memiliki arti menarik perhatian dan membangun suasana. Lalu warna toska di dalam peta yaitu memiliki arti menyembuhkan dan juga mengendalikan emosi. Lalu yang terakhir itu ada tulisan Ngalagena. Dengan menulis aksara yang mengartikan kita kuta, di sini kita menampilkan ciri khas kuta yang menjadi pelindung alam. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang kreatif strategi yang meliputi storyboard, city overview, jingle, dan brand activation. Oke, kini saatnya kita berjalan-jalan melihat keindahan kampung adat Kuta yang kami sajikan melalui storyboard city overview. Pada scene 1, opening animasi logo dari mahkota, scene 2 menampilkan keindahan Lubung Gede, scene 3 menampilkan aktivitas pengambilan gula aren, scene 4 pengelolaan aren, scene 5 spot foto khas Kuta, scene 6 menampilkan kebun kopi, scene 7 menampilkan aktivitas warga, scene 8 menampilkan rumah panggung, scene 9 menampilkan balai desa, scene 10 menampilkan penghargaan Kalpataru, dan scene 11 penutup yaitu logo Mahkota Bumi. Selanjutnya ada storyboard jingle. Untuk lirik ref dari jingle Mahkota Bumi itu berarti untuk mengajak pendengar agar mengunjungi kampung adat Kuta dan menunjukkan letak kampung Kuta. Lalu yang terakhir itu ada kreatif strategi, ada storyboard dari brand activation. Scene 1 menggambarkan tempat awal kampung Kuta. Scene 2 narator akan mengatakan kepada audiens untuk mengambil welcome drink oleh masyarakat kampung Kuta yang memakai baju pangsi. Scene 3 narator akan membantu audiens untuk masuk ke art installation terlebih dahulu yang terdapat di hall pertama Kampung Kuta. Scene 4 beranjak dari booth selanjutnya yaitu game. Dalam booth games ini, audiens akan diajak untuk bersenang-senang dengan permainan tradisional. Scene 5 narator akan mengajak audiens untuk beranjak ke booth yang ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan booth kuliner. Di scene 6, narator akan mempersilahkan audiens untuk melakukan swafoto atau foto sepuasnya dan sekreatif mungkin mereka di foto booth tersebut yang berlatarkan Kampung Kuta. Scene 7, di adegan yang terakhir, narator akan mengucapkan kalimat perpisahan kepada audiens, yaitu hatur nuhun Balat Kuta telah mampir ke acara kami. Multisensory effect di brand activation meliputi 1. Taste. Pengunjung dapat merasakan kuliner khas kampung adat Kuta yang menggunakan bahan-bahan gula aren, singkong, dan kopi. Lalu yang kedua ada smell, yaitu pengunjung akan mencium aroma kopi saat datang ke stand Mahkota. Yang ketiga ada touch, pengunjung dapat melakukan interaksi dengan cara bersentuhan di booth kampung adat Kuta saat permainan games atau menekan tombol. Untuk site, dalam booth kampung adat Kuta, pengunjung dapat menyaksikan berbagai macam booth kreasi dari Mahkota Bumi, seperti art instalasi, berbagai macam permainan, booth kuliner, serta foto booth. Lalu yang terakhir ada sound, di mana pengunjung akan mendengarkan bunyi-bunyian khas kampung adat Kuta seperti suara jangkrik dan burung-burung. Yuk kenali kampung adat Kuta melalui media sosial Mahkota Bumi untuk informasi-informasi penting seputar Mahkota Bumi melalui Twitter atau Instagram, Facebook, Line, dan juga YouTube. Terakhir, kita di sini ada tagline dari Mahkota Bumi, yaitu kataku, kita, Kuta. Selesai sudah pembahasan materi tentang Mahkota Bumi. Saya Nadia Rusdiani mengucapkan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hatur nuhun.